Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Sobat Edu sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Edu Talk. Nah, hari ini merupakan episode yang spesial karena Edu Talk kali ini kita sedang berada di Darut Tauhid Jakarta Serua. Alhamdulillah, kita jauh-jauh sekarang syuting di Jakarta, Darut Tauhid Jakarta Serua. Kita akan bincang-bincang seputar Edu Talk. Nah, kita akan bahas apa nih? Hari ini kita akan bahas tentang DTIO. Sobat Edu sekalian udah pernah dengar belum apa itu DTIO? Nah, kita akan mengupas tentunya bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Teh Deva. Terima kasih, halo, assalamualaikum. Kemudian ada Teh Iva. Assalamualaikum. Nah, kita akan bincang-bincang seputar DTIO. Apa itu DTIO? Kita akan kupas di Edu Talk kali ini. Nah, yang pertama kita akan tanya dulu nih, apa itu DTIO? Siapa nih mau jawab nih? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak Wahid. Siap. Seneng banget akhirnya teman-teman dari Darut Tauhid Bandung berkenan untuk silaturahim. Selamat datang dulu pertama-tama di Darut Tauhid Jakarta Serua. Untuk memperkenalkan apa itu DTIO. DTIO itu adalah singkatan dari Darut Tauhid Event Organizer, salah satu bidang yang berada di bawah Darut Tauhid Jakarta. Oke. Nah, Darut Tauhid Event Organizer atau DTIO ini biasanya mengadakan berbagai macam kegiatan pelatihan, training, bahkan juga sampai mengurusi wedding organizer. Bahkan Kak Wahid suka olahraga archery? Wah, suka banget. Nah, Darut Tauhid Event Organizer juga mengurusi hal-hal archery thingy atau hal-hal yang berkaitan dengan archery. Nah, DT Archery ini sebelum pandemi kita punya beberapa lokasi latihan. Contohnya itu kayak di Blok S ya Kak Iva ya? Iya, ada juga di lapangan Tebet, ada juga di kalau misalkan perkantoran mau mengundang secara private gitu kan, archery private. Nah, kita bisa mengadakan di situ gitu DTIO. Iya, jadi kita nggak cuma melatih kesehatan fisik, tapi juga kita punya pelatihan-pelatihan dengan berbagai macam jenis materinya gitu, dari public speaking, dari leadership dan segala macam. Tapi ya seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi datang ya Kak Wahid. Ya, betul. Jadi kegiatan DTIO yang semulanya itu offline, shifting deh atau switching gitu ke acara online. Nah, mau diceritain Kak Wahid? Boleh. Sekalian ini pengenalan program di DTIO nih ya, apa aja nih? Silakan. Terima kasih. Jadi yang bisa dijelaskan kalau dulu tuh offline, sekarang jadi online Kak Wahid ya, karena pandemi ya kita nggak bisa keluar rumah. Betul. Akhirnya aku, Teh Iva dan teman-teman dari Darut Tauhid Jakarta berpikir acara apa lagi ya yang bisa kita bikin memfasilitasi kebutuhan para jamaah Darut Tauhid. Berinovasi gitu ya. Harus terus berinovasi betul. ya Kak Iva ya. Akhirnya hasil diskusi kita bikin online course Kak Wahid. Apa tuh? Pelatihan online. Nah, itu kita fokus kepada pengembangan soft skill para jamaah. Kak Iva masih ingat nggak materi pertama, subjek pertama yang pernah kita adakan? Itu kan English course kan. Benar. Iya. Pertama kali kita mengadakan English course-nya DTIO Kak Wahid. Baik untuk usia dewasa, anak-anak maupun remaja. Nah, alhamdulillah permintaan semakin meningkat. Kita udah bikin English course ini sudah berapa batch gitu, beberapa batch. Ikhwan dan akhwat dipisah. Kemudian setelah itu subjek yang kita ambil untuk DTIO semakin banyak, semakin meluas. Di antaranya itu adalah coding. Kebayang nggak pelatihan coding untuk anak SD dari usia 8 sampai 12 tahun, mereka bisa bikin games online yang mereka sendiri. Dari gamer menjadi game maker gitu. Betul banget, online ya. online gitu. Dan kemudian kita selain itu juga bikin yang namanya apps inventor. Kita membuat Remajanya nih. betul untuk SMP dan SMA ya Kak Iva. Iya, usia 13 sampai 17 tahun. Nah, apps inventor itu kita bikin aplikasi di Android ya Kak Iva ya. Betul sekali. Selain coding, kita juga bikin Canva Kak Wahid. Canva itu mungkin para penonton juga udah pada tahu ya, yang suka main-main desain. Cara yang paling mudah bikin desain tinggal ke canva.com. Tapi kita meyakini bahwa canva.com ini nggak cuma untuk anak remaja atau nggak cuma untuk orang dewasa, tapi juga bisa berlatih untuk anak kecil. Oleh karena itu kami bikin Canva for Kids. Kemudian juga dari situ kita sadar bahwa Canva tuh nggak cuma sekedar bikin desain yang sederhana tanda kutip, tapi juga bisa bikin buku bergambar oleh adik-adik kelas usia 7 sampai 12. Nah, Kak Iva, Kak Wahid adalah tutornya. Kak Iva jelasin dah gantian gimana sih Canva itu. Silakan Kak Iva. Oke, baik. Nunggu. Oke. Tentang Canva ya, Kak Wahid ya.
Oke, jadi memang untuk Canva itu berawal dari obrolan ringan dari Teh Deva dan juga saya. Ini gimana nih, kan Darut Tauhid Event Organizer itu kan ingin melatih soft skill untuk para adik-adik terutama untuk usia sekolah. Nah gitu kan. Nah setelah itu kita berpikir program soft skill apa lagi yang ingin dilatih untuk anak-anak, atau program, kami menyebutnya juga program pendampingan belajar gitu kan, coding, apps inventor, bahasa Inggris seperti itu kan, public speaking, dan juga Canva untuk yang terbaru ini kan mendampingi anak-anak untuk belajar gitu ya, selain belajar formal gitu. Jadi karena saya ada di desain grafis gitu kan, kemudian Teh Deva mengusulkan bagaimana kalau kita bikin Canva for kids, dan juga habis itu kita kembangkan bahwa adik-adik itu nggak mau berhenti belajar, ngerasa bahwa aku udah bisa nih bikin desain sederhana, aku mau challenge yang lebih tinggi dong kak. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata dari Canva itu adik-adik bisa bikin buku bergambar. Ya, jadi adik-adik yang biasanya membaca atau beli buku, mereka sekarang udah bisa membuat, dan itu Masya Allah sekali. Sebagai saya kan biasanya ada di belakang kamera, kemudian harus maksudnya di belakang komputer gitu kan, terus harus menularkan ilmu kepada adik-adik. Alhamdulillah lancar dan hasilnya tuh Masya Allah sekali Kak Wahid. Jadi adik-adik itu desainnya itu ada yang bagus banget gitu ya, yang di luar ekspektasi para tutor, ada juga yang lucu, ada juga yang unik gitu, dan juga itu membuat mereka senang, adik-adik senang dan orang tuanya senang karena mereka belajar hal yang baru, belajar soft skill baru, menjadi kegiatan luang di sela-sela mereka belajar seperti biasa gitu. Alhamdulillah. Mungkin berkaitan dengan program DTIO tadi ya, ini kan tadi kalau kita dengar nih sahabat sekalian, DTIO ini mencoba untuk memutar otak bagaimana caranya program DTIO ini bisa berjalan walaupun dalam kondisi pandemi ya. Salah satunya tadi diadakan beberapa pelatihan gitu ya secara online. Nah, untuk melaksanakan pelatihan secara online nih tantangannya apa nih? Wah, tahu nggak tantangan terbesarnya apa? Sinyal. Waduh, sinyal nih. Tantangan kita semua hanya sinyal ya. Apalagi beberapa hari yang lalu ya, gangguan sinyal nasional. Iya betul. Jadi memang challenge utama yang dihadapi kelas online pada umumnya itu sinyal. Tapi kami dapat, alhamdulillah bismillah gitu, dapat teratasi lah karena Allah turunkan challenge, tapi Allah turunkan juga bala bantuan dari berbagai macam pihak gitu. Dulu kita nggak pernah berpikir bahwa Darut Tauhid Event Organizer mampu membuat kelas coding, kelas coding, something beyond imagination gitu, coding gitu. Tapi alhamdulillah dipertemukan oleh kakak-kakak yang dapat mengajarkan mengenai coding secara mudah, secara fun gitu. Dan juga adik-adik, ternyata adik-adik peserta mampu untuk mengikuti kelas tersebut secara online. Jadi kalau ditanya challenge-nya apa, challenge-nya cuma satu sih, cuma tentang sinyal. Tapi selebihnya itu bisa tertutupi dengan antusias para peserta, para orang tua dalam mengadakan kelas ini gitu. Jadi hal yang paling terasa gitu sebagai program makernya di sini, kami sangat hangat gitu setiap kali kelas sudah selesai ya Kak Iva ya. Para ayah, para bunda gitu merasa ikut mendampingi mereka ikut mendampingi orang tuanya. Iya, jadi kayak quality time ya. Jadi kayak quality time bersama keluarga gitu. Nah, tadi kan salah satu kendalanya adalah sinyal. Nah, kalau misalkan anak-anak terutama nih ya, biasanya kan anak tuh kan susah diatur ya biasanya gitu. Apalagi kalau di kelas nih. Suruh duduk, gurunya ngajarin, dia kemana-mana. Nah, ini kan online nih. Betul. Seusia anak umur segitu, kira-kira gimana belajar online? Apakah terkendala tuh respon siswa? Ada yang tiba-tiba misalnya Kak Iva lagi menjelaskannya desain ini, tiba-tiba ada yang lari kelihatan gimana tuh respon para betul anak-anak sekali. Memang untuk beberapa course gitu ya, kita tantangannya tuh di behavior dari peserta gitu. Ada juga di waktu kita kursus Inggris untuk dewasa itu ada yang sambil tiduran. Pernah juga, dan juga memang ada ya beberapa, tapi kita alhamdulillah bisa untuk mendisiplinkan karena kita itu memang sistemnya tuh kayak interaktif friend gitu lah, sebagai teman juga gitu. Jadi nggak ngomelin gitu, woi siapa tuh tidur woi siapa tuh tidur. Enggak, dan bedanya
karena ini kelas yang secara sadar mereka ikuti, beda dong. Kalau di sekolah kan itu kayak emang udah wajib mereka ikuti. Sedangkan ini kesadaran orang tua, kesadaran para siswanya, dan setiap kelas tuh biasanya kita tanya sama peserta, ikutan kelas ini karena orang tua atau karena ada yang daftar, adik sendiri yang mau daftar. Nah, ada yang didaftarin orang tua, tapi akhirnya setelah 10 menit pertemuan mereka ngerasa enjoy, dan akhirnya untuk sesi-sesi berikutnya mereka secara mindfulness hadir di kelas tersebut gitu. Karena orang tua sebelum mendaftarkan juga tanya ke anaknya gitu kan. Terus jadi anak itu ikut pelatihan DTIO itu secara apa? Karena mereka tuh suka juga, karena mereka tertarik. Iya deh. Bukan karena dipaksa sama orang tuanya. Iya, wah iya bunda mau dong ikutan bisa belajar coding. Wah mau dong bisa belajar graphic design gitu. Jadi mereka mengikuti dengan semangat, alhamdulillah. Berarti bisa dibilang luar biasa nih ya cara penyampaian DTIO ke siswa, soalnya coding loh ya. Kita yang udah gede aja belum tentu paham coding ya. Ini anak-anak kecil bisa, mereka bisa akhirnya. Alhamdulillah Kak, karena ya itu tadi ada metodenya juga. Ada metodenya. Jadi banyak faktor yang bisa disebutkan di sini adalah metode yang kami pilih ketika kami bekerja sama dengan para tutor gitu. Kami meyakini bahwa metode ini easy to understand gitu, sangat mudah untuk dipahami. Sangat mudah untuk diikuti, dan juga tutornya adalah orang-orang yang berlandaskan kepemahaman yang sama dengan Darut Tauhid, karena biar bagaimanapun kan ini mengatasnamakan Darut Tauhid ya. Selain itu Kak, jadi Darut Tauhid Event Organizer di masa pandemi bukan hanya membuat kelas online untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Tadi di awal aku sebutin English course. Selain itu juga ada Arabic course. Lagi-lagi pesertanya dari usia 12 tahun bahkan sampai 50 tahun. Masya Allah. Bahasa Arab Starting from zero ya, dari nol gitu. Jadi mereka sama sekali belum tahu bahasa Arab sampai akhirnya bisa mentranslatekan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Program ongoing ini sekarang udah level 4 ya tadi Pak ya? Kita masih yang mana tuh? Yang Arabic. Bahasa Arab. Iya, Jadi Arabic level class. 1, 2, 3, 4 mereka alhamdulillah ada loh beberapa yang istiqomah. Betul, gitu. udah 1 tahun pelajaran mereka 1 keep tahun. going. Terus selain itu juga yang untuk orang dewasa kita bikin Islamic Primary School atau sekolah pranikah. Nah, itu adalah mata pelajaran atau bukan mata pelajaran ya, kayak kursus sekolah pranikah secara Islami, dan alhamdulillah di bulan ini sudah lagi berlangsung juga, udah batch keempat, insya Allah di bulan November atau Desember kita akan bikin batch 5, mohon doanya mudah-mudahan bisa diadakan secara offline. Wah, Karena akan teteh yang mau nikah nih. menarik nih ya sekolah pernikahan nih, soalnya dilihat tadi kru kayaknya tertarik nih ya kru kita nih. Boleh buat Akang dan Teteh yang mau ikutan berbagai macam pelatihan Darut Tauhid Event Organizer, boleh banget lihat Instagramnya DTIO. Apa DTIO nama ya? Instagramnya? DT Event Organizer @DT Event Organizer. @DTIO DT Event Organizer. Nah, jangan lupa di follow tuh biar teman-teman sekalian, sobat Villa sekalian, sobat Edu sekalian bisa update terkait dengan informasi DTIO. Iya. Nah, tadi kan ada beberapa contoh misalkan kegiatan yang untuk anak-anak kan yang sudah berjalan selama ini ya, terutama selama pandemi ini adalah tadi Canva misalkan. Kemudian juga ada tadi seperti bahasa Arab itu sudah dilakukan selama pandemi juga. Betul. Satu Jadi tahun. semua ini kelas online ini benar-benar muncul pertama kali di bulan Agustus 2020. Jadi sebelumnya kita offline ya, alhamdulillah Allah kasih pandemi ke sini kita berinovasi dan pasar menerima itu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Dan juga ada satu keuntungan nih Kang Wahid dari kita mengadakan kelas online adalah kita bisa gathering peserta itu dari berbagai daerah gitu kan. Kalau online, offline itu kan kita terbatas di satu tempat gitu kan. Nah kalau online alhamdulillah dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan juga di luar negeri. Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Australia juga pernah menjadi peserta online course-nya DTIO. Lintas batas, lintas usia, terus lintas batas jam gitu juga nggak bermasalah sih. Lagi-lagi DTIO tuh jadi kayak semacam media untuk para pembelajar gitu, jadi para pengejar ilmu. Ya, ternyata menarik ya, programnya banyak banget. Nah, kemudian selanjutnya ada apa lagi nih programnya nih? Ada Sanlat. Nah, Sanlat ini pada saat sebelum pandemi kita pastinya mengadakan offline. Ada pesantren kilat khusus liburan sekolah, ada pesantren kilat pada saat bulan Ramadan gitu. Nah, pas anak-anak libur lah pokoknya. Bener lah, di saat anak libur DTIO hadir. Nah, tapi pada saat pandemi lagi-lagi kami berinovasi bersama tim untuk mengadakan Sanlat secara online. Kegambar nggak Sanlat secara online? Kayaknya agak susah kalau kita yang bukan di bidangnya ya.
Tapi alhamdulillah DTIO dibantu oleh berbagai macam pihak, terutama para fasilitator yang memang sudah expert di bidangnya gitu. Jadi kami bikin konsep yang sebelumnya offline diubah menjadi online, dan alhamdulillah penerimaan baik dari para peserta dan juga para orang tua yang mendampingi mereka juga positif gitu, sehingga kami tuh optimis gitu, meskipun nanti DTIO sudah mulai bikin kegiatan offline, online learning course ini juga akan tetap kami adakan. Selain itu juga DTIO menerima request atau event request gitu dari para institusi, dari pihak perkantoran atau organisasi untuk membuat in-house training. Jadi berbagai macam tema insya Allah dapat difasilitasi oleh Darut Tauhid Event Organizer, Kak. Jadi sebenarnya tidak hanya program yang sudah pernah dijalankan DTIO ya. Misalkan ada klien pengen minta program yang belum dijalankan juga bisa ya? Bisa, Kak, karena Darut Tauhid Event Organizer intinya hadir itu untuk memfasilitasi segala kebutuhan jamaah Darut Tauhid dengan sentuhan manajemen kolbu, Kak. Jadi apapun temanya ya Pak ya, kayak misalnya kita online learning course aja, kita mungkin bekerja sama dengan para vendor yang bukan dari Darut Tauhid gitu, dari pihak eksternal, tapi kita fasilitator hadir untuk memberikan bumbu dari manajemen kolbu itu. Jadi para sahabat EduTalks gitu, jangan khawatir, terus saja ikuti kegiatan Darut Tauhid Event Organizer, insya Allah ilmu mengenai manajemen kolbunya dapat terfasilitasi dengan baik. Wah, Masya Allah. Dan jadi value-nya DTIO itu. Iya, dan nambahin sedikit ya Kak Iva ya, bahwa repeat customer atau para peserta terus berulang. Jadi ada Kak, bukan 1, 2, tapi banyak sekali peserta yang dulunya hadir di Sanlat, kemudian ikut kegiatan online learning center, bahkan ada 1 sampai banyak banget anak yang ngerasa, Kak bikin kegiatan yang baru lagi karena aku udah ikut semua kegiatan DTIO gitu. Jadi Masya Allah lah, alhamdulillah pertolongan Allah. Kayaknya kalau DTIO bikin sekolah kayaknya banyak juga yang yang bagus kan, nanti kita gabung ntar kita collab bikin sekolah bareng. Amin. Nah, ini bagi sobat edu sekalian yang tertarik untuk bergabung dengan program DTIO, teman-teman bisa cek informasinya di akun Instagram tadi ya, DT Event Organizer. Nah, bisa di follow di situ, nanti ada informasi seputar kegiatan atau program DTIO. Bagi teman-teman sekalian yang suka dengan video ini, terima kasih, tekan tombol like. Nah, nampaknya memang pembahasan kita sangat menarik, tapi kita akan lanjutkan pembahasan tentang DTIO ini insya Allah di episode selanjutnya ya. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Yang suka dengan video ini tekan tombol like, jangan lupa berlangganan dengan YouTube kami, tekan tombol subscribe. Saya Wahid Iwan Nurdin, Kak Deva, Kak Iva. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.